sebentar nanti Pak Dirjen KA dan Pak Dirut akan ada pernyataan dulu, setelah itu baru tanya jawab ya. Oke, tolong semuanya bisa tenang, silent dulu. Kami persilakan Pak Dirjen, Pak, untuk memberikan keterangan Pak. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berduka. Tadi pagi kita ada kejadian kecelakaan lagi, tabrakan 2 kereta komuter Bandung dengan KA Turangga di Surabaya, dan membawa korban, 4 orang korban di pihak kami, yaitu masinis, nasir masinis, petugas yang masih terjepit di dalam ada 4 orang. Ada korban juga yang luka ringan sebanyak 22, namun saat ini sudah pulang, tinggal 6 masih dirawat, dan selebihnya penumpang alhamdulillah sudah bisa pulang ke rumah. Tadi yang ikut di kereta kita dari pagi ini adalah dari penumpang Turangga sekitar 246 penumpang, dan di kereta komuter sekitar 191 penumpang. Dan alhamdulillah mereka sudah pulang ke rumah, tinggal 6 masih dirawat di rumah sakit. Nah, pada hari ini kami masih fokus untuk mengevakuasi lokasi ini, berupaya untuk segera mungkin menolong rekan kita yang masih di dalam, masih ada yang terjepit 1. Setelah itu kita akan berupaya sesegera mungkin untuk menormalkan perjalanan ini. Dan yang pastinya saat ini kawan-kawan dari PT KAI tetap melakukan pelayanan ya kepada masyarakat untuk menggunakan kereta api dengan merubah pola pelayanan melalui kroya. Nanti detail bagaimana sistem pelayanannya Pak Dirut akan menjelaskannya. Namun kami mohon dukungan teman sekalian, mohon doanya juga supaya ini segera selesai untuk kita evakuasi, dan kawan-kawan yang di rumah sakit segera sembuh, yang duka cita segera kita selesaikan untuk makamkan segera. Demikian mungkin Pak Dirut bisa menjelaskan secara teknis. Baik, menambahkan penjelasan yang saya berikan siang tadi sekitar jam 11 bahwa evakuasi seluruh korban yang 3 sudah kita evakuasi, ini masih ada 1 yang ada di kereta makan di KRD Bandung Raya. Harapannya ini bisa segera teratasi. Dikarenakan semua kita sekarang melakukan pengangkatan kereta-kereta, baik itu yang kereta dari Turangga maupun KRD. Moga-moga dalam waktu yang mungkin berapa jam ya, sekitar ya nanti kita akan sampaikan ya. Ini akan makan waktu karena cukup banyak kereta yang anjlok ya. Namun kita akan upayakan secepatnya dengan mendatangkan kren baik dari Bandung maupun dari Solo dan juga dari Cirebon. Jadi kami dari kereta api menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kecelakaan ini, dan ini kami bersama-sama dengan Pak Dirjen dan nanti Ketua KNKT akan melakukan investigasi mengenai penyebab kecelakaan ini untuk menjadi pembelajaran ke depan. Saya rasa itu, terima kasih. Pak Didi, ini kan sedang arus balik ya Pak, apakah ada evaluasi dari KAI berapa sih perjalanan yang total terdampak dan berapa jam yang akhirnya harus merugikan penumpang dari rute lain untuk menunggu? Ini arus balik masih, karena kita masih posko sampai dengan tanggal 7 ya. Namun demikian dari hari-hari yang kita evaluasi, kita lakukan setiap hari posko, ini arus penumpang sudah mulai menurun ya. Jadi sudah mulai menurun sejak tanggal 2 atau 3 Januari ya, sudah mulai menurun. Namun demikian pelayanan kereta api masih berjalan dengan baik ya. Dan lintas-lintas yang melalui lintasan ini kita putar, baik melalui Kroya maupun melalui Cikampek ya. Sehingga memang ada keterlambatan sedikit ya. Harapan kami para penumpang bisa maklum. Untuk itu kami menyiapkan service recovery, artinya setiap kali keterlambatan itu ada kompensasi kepada para penumpang, baik itu dalam bentuk makanan, snack dan minuman maupun makanan besar untuk jam-jam yang sudah terlewati. Pak, dari kecelakaan ini apa saja yang kiranya terdampak, apa aja? Yang terdampak ya kereta-kereta sini, Argo Wilis, Turangga, KRD ini juga mengalami gangguan, sehingga untuk sementara untuk KRD Bandung Raya kita hentikan dulu, sehingga masyarakat bisa menggunakan alternatif moda transportasi yang lain dulu. Apakah ini ada kesalahan teknis dari petugas kah sehingga adanya kecelakaan di sini atau seperti apa Pak? Kita sedang melakukan investigasi ya. Ini Pak Dirjen datang ke sini siang hari ini, Pak Ketua KNKT dijadwalkan siang ini juga hadir ya. Timnya sudah datang ya. Jadi tim dari DJKA, tim dari kami dan tim dari Basarnas dan KNKT ini sudah bekerja untuk nanti kita akan melihat secara detail data-data
yang bisa kita kumpulkan untuk mengevaluasi kejadian ini. Bapak akan mendorong pembangunan double track di sini, Pak? Ini sudah diprogramkan Pak Dirjen. Sedang proses pembangunan double track kita. Ini kan sudah sampai Haur Bogor nih. Iya. Ini kalau teman-teman lihat kan ke arah Cicalengka ini sedang dalam proses. Ya. Sehingga ini harapan kami untuk single track ini akan dilengkapi dengan double track sehingga potensi-potensi untuk mengenai keselamatan bisa kita tingkatkan. Pak, kalau mungkin nanti terjadi memang ada kelalaian, bakal gimana Pak? Kita jangan berasumsi, ya kita akan cek dulu bersama-sama karena kewenangan kami mengoperasikan, Pak Dirjen sebagai regulator yang menetapkan regulasi-regulasinya dan KNKT yang akan melakukan investigasi. Perjalanan jarak jauh Pak, khususnya ke Jawa seperti apa dong nanti? Nggak ada masalah. Jadi ini paling 3 jam mungkin ya perkiraan ya. Tapi ini kami akan evaluasi lagi ya. Karena ini kan kren sudah datang ya, dari kren dari sana juga sudah datang. Moga-moga nanti pengangkatan bisa kita selesaikan secepatnya. Untuk kalian sudah datang semua ya Pak? Ada 3? Masih ada 1 dari Solo. Dari Solo. Ya, Itu masih kami perjalanan, masih Pak? perjalanan. Butuh berapa kren memangnya? Kita mengeluarkan kren yang di atas kereta itu yang 120 ton, ada 2 kita keluarkan dari Bandung sama dari Solo. Jadi kita juga kirim juga dari darat ya, supaya bisa kita lagi cari bagaimana supaya mereka bisa masuk sini. Pak, untuk saksi yang sudah diperiksa dalam proses penyelidikan ada berapa? Waduh, kita belum sampai ke investigasi. Nanti kita sepakat KNKT yang akan investigasi. Ya Mas ya. Pak, ketika peristiwa itu terjadi, ada komunikasi nggak sih Pak antara masinis dengan petugas di stasiun? Ini kita teliti, ya, sedang kita teliti. Data-datanya kita teliti. Oke. Pak, katanya jalur komunikasi di stasiun Cicalengka ini masih manual mekanik dan belum terhubung secara penuh ke stasiun Bandung. Itu apa terkonfirmasi, Pak? Nanti kita akan cek semuanya, ya. Jadi sabar sebentar, nanti Pak Suryanto, Ketua KNKT akan segera hadir. Nanti akan berikan keterangan pada teman-teman. Oke. Baik teman-teman semua, terima kasih Pak, semua ya. total kerugian dengan kejadian ini berapa sih Pak? Masih belum. Nanti ya. Cukup ya. Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Kalau untuk masinis semuanya meninggal 2 motor lain dan Katurangga. Yang komentar lain, Pak. Berarti yang Katurangga selamat. Thank you ya. Udah berapa? Thank you ya. Ya Jason dan juga pemirsa, itu tadi pernyataan dari Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan Rizal Wasal yang juga didampingi oleh Direktur Utama PT KAI, di mana memang menyatakan hingga saat ini proses evakuasi masih dicoba untuk diakselerasi ataupun dipercepat. Dan tadi juga sempat disebutkan sekitar mungkin kurang lebih 3 jam proses evakuasinya akan berlangsung dan dicoba untuk dipercepat, sambil juga investigasi masih terus dijalankan ataupun pendalaman terkait asesmen ataupun hal-hal apa saja yang menjadi penyebab kemudian dampak dari terjadinya kecelakaan ini. Jason, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rifki Nafis atas laporan Anda. Nanti akan kami update kembali informasi dari sana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami update kembali terkait dengan perkembangan terkini kecelakaan yang terjadi antara KA Turangga dan juga kereta api komuter line Bandung Raya, bahwa para penumpang yang selamat sudah dipastikan pulang ke rumah masing-masing, dan untuk evakuasi kali ini masih berfokus terhadap juga salah satu gerbong yang posisinya menukik ke area persawahan warga, yang mana di gerbong tersebut juga ada satu security atau petugas dari PT KAI yang juga masih terhimpit dan masih diupayakan untuk evakuasi. Dan sudah disampaikan juga total ada 4 orang tewas dalam kejadian ini, di mana rinciannya adalah 2 dari kereta api Turangga dan 2 lagi dari komuter line yang terdiri dari masinis, asisten masinis, pramugara, dan juga 1 orang yang sedang ini dievakuasi adalah security. Sedangkan 3 jenazah lainnya ini sudah berhasil dievakuasi. Sementara itu pemirsa, upaya untuk evakuasi ini juga menggunakan crane yang didatangkan dari Jakarta, Cirebon, dan juga Solo. Informasi terakhir yang didapat tadi, setelah ada 1 crane lagi sudah datang, sehingga hanya tinggal menunggu 1 crane. Dan kemudian upaya yang bisa dilakukan adalah mengambil opsi untuk mengangkat gerbong kereta yang menukik ini dengan menggunakan crane. Jikalau memang nanti asesmen dari Basarnas membutuhkan untuk kereta tersebut dipotong gerbongnya, maka opsi itu mungkin juga akan dilakukan. Tapi yang saat ini dilakukan adalah opsi untuk menarik dengan crane dan menggunakan
kayu-kayu sebagai bantalan agar kemudian gerbong ini tidak berubah posisi. Dan seketika nantinya sudah masuk ke dalam rel kembali atau sudah di posisi rel, maka gerbong kereta ini akan ditarik ke stasiun Cicalengka.